Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan menghadiri Kongres PSI besok yang salah satu agendanya menentukan ketua umum baru. Jokowi menyebut dirinya akan hadir untuk mengisi materi dalam Kongres Perdana PSI yang akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah 19 Juli hingga 20 Juli. Jokowi menyebut materi yang akan disampaikan salah satunya memberikan motivasi kepada kader muda PSI. Saya hanya ingin memberikan motivasi biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Putra Jokowi, Kaisang Pangarep, optimistis dirinya akan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang yakin akan mendapat banyak suara dari kader PSI di wilayah Jawa. Kemarin Kaisang juga menghadiri konsolidasi dengan sejumlah kader PSI Jawa Tengah di Semarang. Sore hari ini diartikan solidaritas untuk menyambut Jawa Tengah adalah basis suara ya, ini harus kami solidkan supaya suaranya bulat semuanya 100% ke saya. Walaupun 100% itu tidak mungkin, tapi setidaknya saya bisa mendapatkan suara sebanyak ini. Harus optimis. Semua calon ketua umum optimisme menang. Mas, terkait di provinsi lain gimana, Mas? Kenapa? Peluang di provinsi lain terutama di Pulau Jawa, di luar Jawa. Di luar Jawa Tengah, alhamdulillah semuanya solid juga untuk mendukung saya. Gajah. Iya, baru lebih nyaman. Presiden ke-7 Joko Widodo mengenakan jaket bergambar gajah pemberian dari kader Partai Solidaritas Indonesia yang bertamu ke kediamannya Solo, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Andi Budiman menyebut Jokowi sebagai role model politik kader PSI. Namun Andi Budiman tidak menegaskan soal status bergabungnya Jokowi ke PSI. Jadi sebagai role model tentu ini adalah sebuah bentuk ekspresi penghormatan kami kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang kita tahu punya jasa begitu besar kepada negeri ini. Nanti akan menjadi pembina di PSI, Pak. Betul itu, Pak. Untuk masuk ke PSI gitu. Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya, opsi-opsinya ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Joko Widodo tetap membutuhkan kendaraan politik karena saat ini sejumlah teman politiknya meninggalkannya. Ray Rangkuti melihat saat ini tak ada partai politik koalisi pemerintahannya dulu yang membelanya saat Jokowi dan keluarganya diterpa sejumlah isu. Katakan ada semacam serangan politik terhadap saya gitu ya, menurunkan kredibilitas saya macam-macam ya, karena itu tadi, karena serangan yang kelihatan bertubi-tubi sistematis gitu ya, dan seperti nggak putus-putusnya nih. Kita juga nggak tahu nanti setelah ini apalagi gitu ya. Nah yang kedua itu tadi, karena backup beliau juga nggak terlalu banyak kan, kawan-kawan partai politik ya yang selama ini mendukungnya nggak muncul di hampir semua isu, kecuali mungkin pemakzulan di mana Golkar mengatakan menolak ya rencana pemakzulan itu gitu ya. Tapi di hampir semua isunya nggak muncul nih gitu. Nah satu-satunya yang muncul adalah Relawan, tapi kan tidak terlalu optimal untuk bisa menangkis berbagai isu yang muncul kepada beliau. Jokowi menegaskan dirinya akan menghadiri Kongres Perdana PSI di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli. Namun Jokowi terakhir kali menyebut akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam struktur kepengurusan PSI. Tim Liputan Kompas TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak pernah membantah namun mempertimbangkan soal isu bergabungnya ke PSI.
Lantas benarkah PSI menjadi pilihan Jokowi untuk bersandar dan menghadapi serangan dari isu-isu politik yang disebut telah merusak reputasinya? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat petang, Mas Adi dengan Maidop. Anda melihat konfirmasi Jokowi untuk hadir di Kongres PSI besok, apakah karena Jokowi butuh PSI karena saat ini kemudian kehilangan kawan parpolnya, atau justru PSI yang butuh Jokowi? Ya, saya kira dua-duanya saling membutuhkan sebenarnya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, satu-satunya partai politik yang selalu tegak lurus membela Jokowi dari dulu hingga saat ini adalah PSI. Dan per hari ini kita juga tahu bahwa imam besar politik PSI itu hanyalah Jokowi dan bukan ke yang lain. Dan pada saat yang bersamaan tentu Pak Jokowi sebagai sosok yang pernah menjadi presiden 2 periode di Indonesia pastilah membutuhkan kendaraan politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian PSI itu dikait-kaitkan dengan Jokowi karena sangat kelihatan sekali gestur tubuh, kenyamanan, kemudian termasuk juga kehangatan bagaimana Jokowi itu hanya dengan PSI. Sementara partai-partai yang lain sepertinya sudah mulai asik bagaimana menikmati kekuasaan politik yang hari ini sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Jadi kalau mau jujur sebenarnya antara Jokowi dengan PSI ini sangat mutual interesting, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi bagi saya apakah Jokowi akan bergabung dengan PSI ini soal teknis saja sebenarnya, karena secara prinsip, karena secara politik ya saya kira memang rupa PSI hari ini adalah rupa Jokowi. Orkestrasi politik PSI hari ini adalah orkestrasi politik dari Jokowi, makanya tidak mengherankan konon logo PSI yang akan berubah itu kan juga semua sangat kelihatan sekali rasa Jokowi. Jadi Anda melihat saat ini partai yang tegak lurus, selalu tegak lurus, konsisten tegak lurus kepada Jokowi hanya PSI. Kemudian kan Jokowi kan juga sudah pernah bilang ya kalau reputasinya ini sedang diserang. Apakah kemudian PSI jadi pelarian Jokowi, dan apa yang mau dilakukan Jokowi dengan PSI? PSI ini kan nggak punya kursi di parlemen. Ya saya kira kalau memang betul ya, misalnya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, saya kira secara kelembagaan, secara kepartaian, PSI akan total memberikan dukungan politik terkait dengan keinginan-keinginan politik Jokowi di masa-masa yang akan datang. Termasuk misalnya bagaimana PSI itu akan memberikan proteksi yang sangat luar biasa jika ada serangan-serangan yang terus agresif mengarah ke Pak Jokowi. Itulah yang saya kira pentingnya partai politik karena dia terlembaga, karena dia cukup masif dan memiliki jejaring-jejaring yang cukup solid. Bagi saya per hari ini PSI adalah partai politik yang paling Jokowi, adalah partai politik yang selalu memberikan waktu, tenaga dan pikirannya itu dengan Jokowi dan bukan dengan partai yang lainnya. Oke, kehadiran Jokowi besok dengan sudah bilang kan akan mengisi materi besok. Apa yang Anda baca dari pernyataan Jokowi ini terkait dengan apa yang mau disampaikan Jokowi kepada partai-partai yang dulu mendukungnya? Ada PAN, ada Golkar, ada PKB. Ya saya kira dua hal. Pertama ini kan mempertebal bahwa sebenarnya PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Nah yang kedua tentu saja pesan politiknya adalah bahwa skala apapun yang terkait dengan PSI itu tentu tidak terlepas bagaimana petuah, fatsun, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jokowi kepada PSI. Makanya kan kita sering mendengarkan bagaimana elit-elit PSI selalu mengatakan bahwa ibaratkan pesantren, Jokowi ini adalah kiai dan kader-kader PSI adalah anak murid dan santrinya. Jadi bagi saya perdebatan soal apakah Jokowi ke PSI ataupun tidak, bagi saya ini hanya sebatas perdebatan teknis. Karena secara substansi, karena secara politik, karena secara gestur, PSI itu tegak lurusnya hanya ke Jokowi, fatsun politiknya adalah fatsun politik Jokowi, seluruh nafas dan perjuangannya adalah perjuangan Jokowi. Makanya di logo yang baru kan ada tulisan Partai Super Terbuka, dan kita tahu bahwa itu adalah pernyataan Jokowi yang saya kira sejak lama sudah disampaikan. Oke, kami dapat informasi sejauh ini yang kami dapat adalah Presiden Prabowo Subianto ini mengonfirmasi hadir di Kongres PSI. Anda membacanya seperti apa, Mas Adi? Dukungan terhadap Jokowi dan keluarganya kah dengan kehadiran Prabowo? Ya saya kira ini sebenarnya mengkonfirmasi bagaimana hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja mungkin tidak akan bisa bertemu dalam satu forum yang cukup istimewa. Dan yang kedua tentu saja PSI itu adalah partai politik yang saya kira
di pemilu 2024 juga memberikan dukungan secara total kepada Prabowo, pasang badan, ketika begitu banyak kritik dan serangan-serangan mengarah kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang saya sebutkan per hari ini, kalau betul Prabowo Subianto juga hadir dalam Kongres PSI besok sampai tanggal 20, ini semakin tebal bagaimana hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan PSI itu baik-baik saja, tidak seperti yang dibayangkan oleh publik. Ada gejolak, ada jarak, dan kemudian ada kerenggangan-kerenggangan. Itulah yang kemudian akan menepis secara realitas politik. Prabowo dan Jokowi memang sepertinya agak sulit untuk dibentur-benturkan, apalagi dipisahkan. Oke. Jokowi bilang kan selama ini dia banyak diserang lewat kasus ijazah, kemudian juga pemaksulan Gibran, ia dan juga keluarganya. Apakah kemudian PSI ini bisa jadi alat untuk menyerang balik? Ya, bagi saya sebenarnya tidak terlampau butuh untuk melakukan serangan-serangan balik. Tapi minimal jika ada kritik dan serangan-serangan yang sporadis agresif dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif kepada Pak Jokowi, minimal ada partai politik yang pasang badan menjadi panglima terdepan bagaimana memberikan perlindungan dan proteksi kepada Pak Jokowi. Karena tentu ini menurut saya jauh lebih elegan secara konstitusional dan secara institusional tentu saja. Bagaimana ada partai politik secara sah dan secara normal memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi. Bagi saya ini adalah momen yang paling ditunggu bagaimana Pak Jokowi apakah akan segera memutuskan secara formal bergabung dengan PSI ataupun tidak. Karena kalau betul Pak Jokowi misalnya ditunjuk sebagai Dewan Pembina dalam Kongres PSI, ini akan semakin memantapkan betapa ada kendaraan politik yang akan digunakan oleh Jokowi tentu saja untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan politik jangka panjang, termasuk juga untuk kepentingan ketika ada serangan-serangan yang hampir setiap saat selalu mengarah kepada Jokowi. Oke. Kalau membaca besok pidato yang akan disampaikan Jokowi di Kongres PSI, Anda memprediksinya seperti apa? Apakah hanya pidato petuah biasa atau bisa jadi momen untuk menyeluapkan emosinya yang selama ini? Saya kira pasti ada dua hal ya, Medo. Pertama pasti akan bicara tentang politik kebangsaan secara umum. Bahwa kerjasama politik, konsolidasi politik, dan kerjasama antar elemen itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana menyongsong Indonesia di masa-masa yang akan datang, terutama untuk mewujudkan Indonesia emas. Tapi biasanya seringkali Pak Jokowi ini kan muncul jok-jok yang sebenarnya itu berkaitan dengan situasi politik yang berkembang hari ini. Saya sepertinya cukup menduga bahwa salah satu yang akan disampaikan itu adalah soal begitu banyaknya serangan-serangan yang cukup banyak mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya, soal ijazah, soal pemakzulan, soal SMK dan seterusnya. Jadi all in sebenarnya yang bisa saya tangkap dari pidato politik yang sangat mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi nantinya di PSI, termasuk juga misalnya akan menyinggung bagaimana hubungan baiknya antara Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih, Maido. Berita lain di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons pelaksanaan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, bukan ibu kota Nusantara. Jokowi mendukung keputusan pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta.